warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Promkes, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Senang sekali saya Miss Nandi bisa hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh informasi inspiratif. Ini dia, sahabat Promkes, siaran aktual, hangat, bernilai sehat bersama promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Nah, sahabat Promkes, telah hadir narasumber kita pada hari ini di edisi Kamis 1 Februari 2024 dengan topik pentingnya deteksi dini kanker serviks bersama Dr. Iftahillah, spesialis patologi anatomi. Mari kita sapa. Halo dok. Halo juga Mbak Dewi. Gimana kabarnya dok pagi ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Semangat ya dok untuk kita Tetap ya. semangat. Tetap harus ya dok. Pagi Harus. menjelang siang. Iya baik. Nah sahabat Promkes, materi kita hari ini Bu Dokter itu terkait tentang kanker serviks. Nah kalau kita berbicara mengenai kanker, kanker ini kan yang merupakan salah satu penyebab kematian, Bu. Jadi baik yang terutama di Indonesia, salah satunya itu penyebabnya adalah kanker serviks gitu. Bener nggak dok? Ya, jadi kanker serviks ini kalau di Indonesia sendiri itu peringkat ketiga penyebab kematian. Aduh, ketiga dia. Ketiga. Oh, ke satu. Yang pertama itu kanker paru. Oh, kanker Yang paru. kedua Ya. itu kanker payudara dan yang ketiga itu kanker serviks. Benar. Jadi ini dok serem banget dok ya, sesuatu momok yang sangat menakutkan gitu, apalagi di kaum perempuan gitu dok ya. Sering sekali kita melihat berita, artikel atau terseputar kanker serviks ini dok, apalagi yang paling mengerikan sudah berada di status metastatis atau sudah stadium akhir gitu dok ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kanker serviks ini dok? Nah, sebelumnya mungkin saya menyapa dulu Iya, baik, Dok. sahabat Promkes kita, kemudian teman-teman dan sejawat sekalian yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Nah, di sini nanti kita akan berbagi sedikit ilmu tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks. Iya benar. Nah, nanti kalau ada teman-teman sejawat yang mau bertanya, yang bisa kita jawab. Tapi yang tidak bisa kita jawab, mungkin kita bisa cari PR. Kita bukan gitu dok ya. Iya. Nah, seperti yang ditanyakan sama Mbak Dewi tadi, bahwa kanker serviks ini, kalau dari kami bagian patologi anatomi itu istilahnya karsinoma sel squamosa cervix. Nah, jadi istilah tersebut memang belum lazim di masyarakat kita. Iya benar. Jadi masyarakat tahunya kanker serviks. Nah, kanker serviks itu sendiri adalah keganasan yang disebabkan oleh pertumbuhan dari sel epitel yang berada di leher rahim tersebut yang tumbuhnya tidak terkontrol. Nah kalau kanker serviks ini dok sama nggak dengan kanker rahim dok? Atau sesuatu hal yang berbeda gitu dok? Karena kan di masyarakat awam gitu dok ya, antara kanker serviks dengan kanker rahim itu katanya sama gitu dok. Gimana pendapat dokter? Itu sebenarnya penamaan istilah saja. Kanker serviks itu sama dengan kanker leher rahim. Nah, itu yang berbeda tadi. Kalau kami di patologi anatomi namanya sesuai dengan epitel yang terkena pada leher rahim tersebut. Iya, Itu leher karsinoma sel squamosa cervix. Sebenarnya itu penamaan saja. Maksudnya kanker rahim gitu dok, sama nggak dengan kanker serviksnya? Oh, itu berbeda. Berbeda. Kalau kanker serviks itu di bagian postio, di bagian bawah ya, yang dekat di atas vagina. Sedangkan yang kanker rahim itu ya berbeda lagi. Kanker rahim itu kalau penamaannya di kita itu terus ya, rahim. Kemudian dok, kalau penyebab kanker itu sendiri apa dok? Nah, kalau dari penyebab, sebenarnya banyak penyebab dari kanker ini. Karena kanker ini bersifat multifaktor. Kemudian juga banyak penyebab-penyebab yang bisa mendukung terjadinya pertumbuhan sel-sel epitel ganas tersebut. Nah, kalau berbicara tentang kanker serviks ini sendiri, penyebab dari kanker serviks itu adalah virus HPV.
Kemudian dok, kalau gejala kanker serviks itu sendiri gimana dok? Apakah seringnya timbul gejala ataukah dengan tidak adanya gejala tiba-tiba sudah terdiagnosa itu kanker serviks sudah stadium 4 gitu dok, tapi tanpa gejala, jadi gitu gimana tuh dok gejalanya? Nah, dari gejala kanker serviks ini sebenarnya tergantung dari stadium atau stagingnya pasien datang ke kita. Jadi kalau stadium awal itu pasien tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oh, jadi sama sekali tidak menunjukkan gejala dok? Gejala, justru pasien datang sudah pada stadium lanjut. Yang mana gejala-gejala pada kanker serviks ini ada beberapa seperti yang pertama terjadinya perdarahan yang di luar siklus haid atau perdarahan abnormal. Kemudian perdarahan abnormal ini juga perdarahan yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual setelah postcoital bleeding ya namanya. Kemudian yang kedua keputihan. Nah, ini yang banyak diremehkan oleh masyarakat kita. Keputihan yang terjadi. Dan kanker serviks ini apakah bisa disembuhkan dok? Nah, selama saya pendidikan itu kanker serviks rata-rata prognosisnya buruk Mbak Dewi. Kenapa demikian? Walaupun stadium awal. Nah, karena selalu pasien itu datang dengan stadium yang lanjut, sudah stadium 3, sudah stadium 4, dan justru pasien itu datang sudah bermetastasis kankernya kemana-mana, seperti pasien datang dengan sesak napas, sudah sampai ke paru, kemudian pasien datang dengan penurunan kesadaran, sudah sampai ke otak, atau bahkan pasien datang dengan nyeri tulang, sudah sampai ke tulang ternyata perjalanan kanker serviksnya. Dan justru pada stadium awal atau stadium dini itu tidak menunjukkan gejala sama sekali. Makanya angka harapan hidup 5 tahun pasien kanker serviks ini rendah, di mana pada stadium 3, stadium 4 itu kira-kira 15-35%. Yang itu Mbak bisa diselamatkan gitu dok ya, yang bisa hidup kembali gitu dok ya. Kemudian dok, kanker serviks ini kan berapakah pada usia berapakah yang umumnya muncul dok? Umpamanya pada usia yang lanjut atau usia masih muda tadi dok, yang rentan terkena kanker serviks. Dari epidemiologi ya, dari WHO yang terbaru 2021 itu usia rata-rata pasien terdiagnosa kanker serviks itu usia 55 tahun. Seperti yang telah kita ketahui tadi, kalau misalnya terdiagnosa sekarang usia 55 tahun, infeksi HPV-nya itu sudah 5-15 tahun sebelumnya. Jadi kira-kira usia 30-40 tahun sudah terinfeksi. Nah, itulah kita perlu mencegah secara dini pada wanita yang sudah menikah, yang aktif melakukan hubungan seksual, itu harus melakukan pap smear. Nah, pap smear tiap sekali setahun. Dan dok, pap smear tadi apa itu pap smear dok? Apakah itu untuk pemeriksaan untuk mengetahui bahwa seseorang itu terkena kanker serviks atau apa dok? Karena saya yang sering juga saya mendengar gitu dok ya, ada yang pemeriksaan pap smear, kemudian juga ada yang pemeriksaan IVA test gitu dok ya. Jadi mungkin apa perbedaan IVA test dengan pap smear gitu dok? Nah di sini IVA test dan pap smear itu sama-sama untuk deteksi dini. Deteksi dini kanker serviks, di mana pemeriksaan IVA dan pap smear ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pemeriksaan IVA mungkin bisa kita lakukan di puskesmas karena cuma menggunakan asam asetat 3-5%. Sederhana begitu dok. Jadi kita nilai 1 menit, kita oleskan asam asetat di lesi tersebut di mulut rahimnya. Apabila terjadi perubahan warna, nah itu kita harus curigai. Sudah bisa dicurigai. Gitu, ya. Masih kita belum bisa mengetahui keparahan lesinya sebelum kita melakukan tindakan pap smear. Berarti belum bisa kita menentukan setelah kita melakukan tes IVA, belum bisa kita memastikan kalau sudah ada gejala yang agak lain gitu dok ya, belum bisa pasti itu sudah terkena kanker serviks. Begitu berarti dok.
belum bisa secara pasti karena memang IFA ini deteksi dini. Ada Deteksi dini, tahapannya dan gitu. memang cukup sederhana, murah, dan bisa kita lakukan di puskesmas karena cuma modalnya kan asam asetat 3-5%. Berbeda dengan pap smear tadi. Nah, kalau pap smear ini kita harus menggunakan perlu laboratorium, perlu pewarnaan untuk melihat sel-sel, apakah sel-sel di leher rahimnya tersebut sudah mengalami perubahan atau tidak. Berarti kalau pemeriksaan pap smear ini dok harus di rumah sakit berarti dok ya? Sebenarnya bisa kita lakukan di puskesmas kalau memang ada tenaga yang terlatih di bidangnya, tenaga ahli di bidangnya, dan juga memerlukan cairan tadi, cairan untuk pewarnaan. Tetapi pembacaannya tetap dilakukan oleh spesialis patologi anatomi untuk melihat hasilnya. Nah, apakah lesinya ini sudah lesi prakanker, apakah sudah yang namanya displasia ya, jadi perubahan pada sel epitelnya atau belum, atau normal sama sekali, tidak ada perubahan seperti itu. Oke dok, mungkin dok ketika seseorang merasakan suatu gejala yang agak lain gitu dok ya, jadi apa yang mesti masyarakat ini lakukan? Jadi pemeriksaan itu mau kemana gitu dok, dibawa kemana gitu? Nah, kalau misalnya kita menunjukkan ada gejala seperti tadi, keputihan tadi dok ya, yang tidak sembuh-sembuh, karena keputihan ini banyak juga faktor penyebabnya. Nah, kalau misalnya tidak, ini saya rasa keputihan ini tidak seperti keputihan yang biasa, yang normal, seperti itu yang telah dijelaskan tadi, yang normal seperti apa, yang sudah normal seperti apa, itu kita harus tahu. Nah, kita harus periksakan diri segera ke tempat ke klinik bisa atau ke rumah sakit tenaga kesehatan. Paling bagusnya kita langsung melakukan pap smear itu pada wanita yang sudah menikah dan aktif melakukan hubungan seksual. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pap smear ini pada wanita yang sudah menikah itu wajib dilakukan sekali setahun dan juga sekali setahun. Kalau misalnya hasilnya normal 3 kali berturut-turut, itu sekali 3 tahun kita ulang kemudian. Tetapi kalau misalnya hasilnya ada lesi prakanker, itu kita ulang 3 bulan kemudian. 3 bulan lagi baru diulang lagi. Ya, kalau memang kita menemukan adanya lesi prakanker di situ. Lesi ini luka dok ya? Ya, lesi di sini ada perubahan pada sel epitelnya. Sudah terjadi perubahan. Nah, kalau kita deteksi dini perubahan tadi sudah kita deteksi sejak dini, itu pengobatannya itu lebih bagus dan tidak masuk ke tahap kanker. Karena perjalanan yang lama tadi bisa sampai 5-15 tahun baru terjadi kanker serviks. Tapi sekarang ini pasien-pasien kanker serviks ini datang pada stadium yang sudah lanjut. Gitu. Jadi itu ada kesadaran yang sering terjadi di kita gitu ya. Datangnya sudah di stadium yang lanjut, jadi mungkin angka untuk harapan hidupnya juga rendah gitu dok ya. Mungkin dok kita jeda dulu sebentar. Mungkin kita ingin menyapa dan melihat pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Promkes yang berada di rumah. Mungkin sebentar dok, kita lihat dulu dok. Ini dok ada pertanyaan dari sahabat Promkes kita yang berada di rumah. Adakah pengaruh kontrasepsi hormonal terhadap kejadian kanker rahim? Itu dok pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang penyebab dari kanker itu bermacam-macam. Nah, salah satunya memang kontrasepsi hormonal itu juga bisa mempengaruhi terjadinya kejadian apakah itu kanker serviks maupun kanker rahim, juga mempengaruhi. Jadi tapi juga tergantung dari penyebab yang lain, karena kita ketahui tadi penyebab kanker itu kan multifaktor, multifaktor lain juga bisa. Jadi kalau yang aman itu alat kontrasepsi yang gimana nih dok? Yang tidak hormonal apa yang hormonal? Yang sebenarnya yang aman itu yang non hormonal, seperti itu. Oke. Mungkin baik sahabat Promkes, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih. Saya Miss Nandewi dan Dr. Ritana. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.